Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, nini jemama, anak joko manakan, serta orang-orang muda, jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbon gala, di mana saja berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, di hari ko, di kutiko nambayi, kita bersuah balik untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau di tapian katonangko. Kini ko awak ke bercerita atau berbincang tentang bagaimana konsepsinya adat besan di sarak besan di Kitabullah, sarak mengatur adat memakai, nanlah disepakati di orang Minang itu menjadi filosofi hidupnya yang dideklarasikan pertama kali pada tahun 1403 oleh Sultan Alif Khalifatullah Raja Pagaruyung yang pertama kali masuk Islam. Adat besan di sarak besan di Kitabullah, alam tekambang jadi guru, telah disepakati menjadi pedoman hidup, menjadi rujukan dan menjadi pilihan yang cerdas dalam kehidupan individu maupun masyarakat Minangkabau. Dalam era hegemoni dan dominasi kebudayaan dan peradaban humanisme sekuler yang dikemas dalam budaya populer yang mengajarkan hidup apa saja boleh, menihilkan dan menumpulkan daya nalar dan moral, maka adat besan di sarak besan di Kitabullah, sarak mengatur adat memakai, alam tekambang jadi guru, merupakan pantulan atau cerminan dari nilai-nilai adat Minangkabau dan agama Islam yang bersifat universal. Adalah pedoman dasar kehidupan masyarakat Minangkabau, hanya ditujukan kepada masyarakat yang menganut adat dan budaya Minangkabau. Merupakan kesepakatan masyarakat Minangkabau sejak lama, tanpa memperbincangkan lagi tentang bila, di mana, dan bagaimana adat besan di sarak besan di Kitabullah tersebut terjadi. Adat besan di sarak besan di Kitabullah ini mengandung 3 unsur penting: adat, sarak, dan Kitabullah. Adat adalah segala bentuk dan sistem yang mengatur perilaku dan tatanan kehidupan yang dicita-citakan atau yang ingin dicapai oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Kemudian sarak itu substansi ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, merupakan sandi atau dasar tempat berpijaknya bangunan adat Minangkabau tersebut. Kunci untuk membuka dan menjelaskan ajaran dan tatanan adat Minangkabau itu. Sarak mengedit atau membuang adat yang tidak sesuai dengan sarak. Kemudian yang ketiga, Kitabullah adalah Al-Quranul Karim, kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat bagaimana proses terbentuknya adat besan di sarak besan di Kitabullah tersebut. Pertama, sebelum Islam masuk ke Minangkabau, orang Minangkabau sudah belajar dengan mengamati alam semesta yang kemudian diformulasikannya dengan ajaran adat, alam tekambang jadi guru. Alam tekambang adalah ayat-ayat kauniyah yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibentangkannya di alam semesta. Maka dengan berguru ke alam, mereka menemukan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kita lihat firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. Dan dia yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum yang memikirkannya. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang terbentang di alam raya ini hanya bisa dicerna dan dipahami dengan proses berpikir atau bertafakur, merenung terhadap ciptaan Allah dan kebesaran Allah. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tiada malu membuat perumpamaan berupa kutu atau yang melebihinya. Adapun orang-orang beriman, maka mereka mengetahui dengan pasti bahwa perumpamaan itu adalah kebenaran seumpama dari sempurna dari Tuhan mereka.
Tetapi sedang orang-orang kafir, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah menjadikan ini satu perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengannya pula banyak orang yang diberi petunjuk. Dan tidak ada orang yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita harus meyakini sekecil apapun ciptaan Allah seperti lalat, nyamuk, virus, kuman tidak akan pernah sia-sia dan pasti ada hikmahnya dan pelajaran di dalamnya untuk manusia. Kita sekarang lagi takut-takutnya dengan virus ya. Itu adalah benda yang tidak bisa dilihat dengan mata. Bertemunya dua sumber nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat kauliyah, tanda kebesaran Allah yang termaktub di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir. Dengan ayat-ayat kauniyah yang dibentangkan Allah di alam semesta atau sunatullah. Maka ketika Islam datang, tidak terjadi pertentangan antara adat dan Islam. Disinilah dimulainya proses mengislamkan Minangkabau, bukan meminangkan Islam. Bila kita baca Tambo Minangkabau, pada umumnya Tambo itu bertujuan untuk penyatuan antara adat dan sara. Yang kedua, pemahaman bahwa orang Minangkabau itu bersaudara, satu keturunan, satu agama, yaitu agama Islam. Itulah untuk bagian pertama. Ini tidak bisa satu kali tayang, itu kita buat dalam 3 episode ya, tentang adat besan di sarak, sarak besan di Kitabullah, sanak saudaro, nenek jo mama, anak jo kemanakan, sarata orang-orang mudo jo putih-putih bungsu, ketek indak besabi namo, gadang indak baimbon gala, di mana saja berado, hingga itulah dulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah kok le umur semua panjang, kita bersuah balik melanjutkan cerita kita tentang negari awak di tapian katonangko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.